Yogyakarta sejak tahun 90 melampaui teman-teman yang ada di sawah. Tahun 90 saya bolak-balik ke penjara Wirogunan untuk menegakkan martabat demokrasi karena teman-teman saya di penjara di situ oleh Orde Baru. 2 bulan saya nongkrong ini berpikir pledoi supaya demokrasi itu diucapkan kembali. Hari ini saya mengucapkan itu. Saya teruskan ya. Semua yang teman-teman di sawah tuntut itu sekarang ada di Barreskrim. Ada 70 saksi yang sudah diperiksa Barreskrim. Ada 50 saksi ahli. Kalian bisa nambah jadi saksi ahli, daftar di sana. Ya itu usulan kesempatan saya. Sini kamu, sini. Udah ke Jogja. Roti kota enak. Oke ya teman-teman yang ada di sini dan yang ada di sawah. Pelan-pelan. Iya nanti saya ke situ. Oke, saya akan ke situ nanti. Dengar saya dulu ya, oke. Saya pasti ke situ, tapi dengar saya dulu. Iya, pasti. Oke. Tadi dimulai dengan apa? Dimulai dengan data dengan Konser panggung. Oke. Oke, tenang. Saya mau bicara sekarang ya. Oke, pelan-pelan. Saya mulai ya. Cukup. Saya mau bicara sekarang ya. Stop. Saya mau bicara. Oke. Anda mau saya kasih data atau mulai dengan pantun? Pantun. Pohon jati tumbuh di sawah. Kalau nggak ngerti, jangan marah. Oke teman-teman yang ada di sawah, silakan bergabung kalau kita mau diskusi itu. Ya kita mau diskusi itu. Oke. Kita ada di kafe yang namanya Basa-Basi. Betul ya? Kopi Nuri nih bang. Kopi Nuri, oke. Maksudnya untuk tiba di Kopi Nuri harus melampaui Basa-Basi dulu. Basa-Basi itu artinya bajingan sana, bajingan sini. Kopi Nuri artinya kopi nurani. Jadi kita ingin asyur Republik ini dengan nurani sambil melewati bajingan sana, bajingan sini. Nah itu. Oke. Kita berupaya untuk menghasilkan kembali pikiran. Karena itu saya berada di komunitas pikiran. Kopi Nuri. Kopi artinya komunitas pikiran. Nuri itu Nurani Republik Indonesia. Jadi mereka yang ingin ngopi dan ingin mengejar kicauan Nuri, sebaiknya masuk ke sini, nggak usah di luar. Gitu. Oke, saya baca di situ. Yogyakarta, kota pelajar budaya bermartabat. Tolak dan usir. Yes. Saya lagi baca itu tuh. Betul. Saya lagi baca. Karena itu. Ya. Kalimatmu terhadap presiden. Yes. Saya baca ulang ya. Mas, saya baca ulang ya. Yogyakarta, kota pelajar budaya bermartabat. Oke. Ya justru itu. Iya betul.
itu artinya bicara, bukan ngomong. Itu Tuhan. Oke ya teman-teman, saya cerita dulu pengetahuan saya tentang Yogyakarta sejak tahun 90, melampaui teman-teman yang ada di sawah. Tahun 90 saya bolak-balik ke penjara Wirogunan untuk menegakkan martabat demokrasi karena teman-teman saya di penjara di situ oleh Orde Baru. 2 bulan saya nongkrong ini buat bikin pledoi supaya demokrasi itu diucapkan kembali. Hari ini saya mengucapkan itu. Saya teruskan ya. Semua yang teman-teman di sawah tuntut itu sekarang ada di Barreskrim. Ada 70 saksi yang sudah diperiksa Barreskrim. Ada 50 saksi ahli. Kalian bisa nambah jadi saksi ahli, daftar di sana. Ya itu usulan kesempatan saya. Oke, ada. Yes. Oke. Itu pertanyaanmu saya jawab sekarang ya, pertanyaanmu ya, oke. Ini pertanyaan yang sangat masuk akal. Oke, dengar ya baik-baik ya, pertanyaan kan? Apa yang dimaksud dengan memecah belah bangsa? Itu yang kamu tanya kan? Mau saya jawab sekarang? Ya karena itu saya menjawab. Bangsa ini dipecah belah oleh kedunguan. Saya menyatukan kembali dengan mengusir kedunguan. Oke, ya pertanyaan kedua, sebelah mana? Kanan kiri? Ya. Oke, nangkap. Oh iya. Fokus. Ya, sudah jawab ya tadi ya. Oke. Memang saya mau memecah belah bangsa ini, yaitu bangsa yang berpikir dan yang tidak berpikir, mesti dipisahkan. Ada yang lain? Oke, apa lagi? Udah. Ya itu saya sudah jawab. Iya dari situ aja bicara. Ya apa yang Oke. Nah, ini selesai ya pertanyaan kalian ya. Karena saya pindah ke ruangan. Mau sengaja mau ngomong Jogja kau ya. Indonesia diindah sama dia. Sekarang saya terangkan betapa korupsi itu menghina akal pikiran sehingga ada tadi data diterangkan oleh Refli Harun bahwa 4 orang Indonesia menguasai kekayaan 50% negeri ini sehingga kita jadi miskin, sehingga kalian yang ada di sawah juga jadi miskin. Itu masalahnya. Kami miskin punya pikiran. Nah justru itu tuh. Gini ya. Nah, saya ingin ada pikiran dan tidak miskin. Gak ada gunanya miskin. Jadi saya ingin miskin dengan pikiran, lebih bagus punya pikiran tidak miskin. Karena itu kita mau bongkar penyebab kita miskin, termasuk kalian adalah korupsi. Oke? Nah, ada bagus ya. Saya mulai dengan kemarin saya ada di DPR. DPR hendak membuat pansus tentang BLBI. Ya ini barusan nih, pansus BLBI itu data tuh. Ada 600 triliun. Ada 600 triliun APBN yang harusnya merupakan hak kalian yang di sawah, tapi tidak bisa diambil negara karena dirampok oleh BLBI. Data itu satu, oke? Dapat ya poin, oke? Nah karena itu, udah boleh masuk, silakan. Diskusi, yuk, ayo. Lebih baik Anda masuk di sini daripada saya keluar, karena ini mic-nya nggak. Ya udah masuk aja di sini.
Tolong, ya Pak Polisi, saya protes karena saya dilempar dan kena leher saya. Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Tolong yang melempar ditangkap. Tolong yang melempar ditangkap. Tolong ditangkap. Yang dilempar ditangkap. Yang melempar semua diambil, itu melempar. Itu kita revolusi, teman-teman. Kita revolusi. Yang melempar Pak Polisi diambil. Revolusi. Ini barang buktinya. Pak Polisi yang melempar tadi diambil. Barang buktinya ini. Pak Polisi ini negara hukum. Itu deliknya jelas. Ini deliknya jelas. Deliknya jelas. Pak Polisi. Pak Polisi. Ambil dia, ambil. Kalau nanti kita lapor ke Polri nanti. Kalau nggak diambil kita lapor ke Polri. Ya. Oke. Diambil yang melempar tadi diambil. Diambil. Yang melempar tadi diambil. Diambil yang melempar tadi diambil. Yang melempar tadi diambil. Itu delik pidana. Delik pidana. Delik pidana kekerasan. Ambil. Yang melempar tadi itu ambil. Kalau tidak kita akan adukan ke Kapolri. Ya berapa Polri? Kali ini kita lapor ke Polri. Kita ingin tahu penegakan hukum Indonesia ini. Nggak bisa sembarangan. Polisi yang melempar tadi ambil, periksa. Itu pidana ya. Jelas pidana ini. Oke ya, jelas diambil. Cuma tadi videonya nggak, wajahnya nggak. Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa ini bukan negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap. Lapor ke Polri nanti segera. Yo, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali ke acara kita, yuk. Polisi itu sudah melempar kekerasan itu. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Kan ya di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Kita percaya Pak Polisi. Oke. Udah. Jangan terprovokasi. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Hari fokus waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik. Setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Oke, selanjutnya. Ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang adalah Anda melakukan kekerasan, itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Bareskrim. Di dalam kantor Bareskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia, minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang bahwa bangsa ini pernah dirampok oleh oligarki yang disebut sebagai BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Yang tahun 98 negeri ini bangkrut. Karena itu ada krisis moneter. Karena itu negara kemudian menjamin supaya tidak ada ras, negara kasih uang ke bank-bank yang bermasalah.
Sampai sekarang 125 tahun nggak ada satu bank pun yang bayar, yang dimasukkan kembali ke uang negara cuma 30%. Pak Mahfud bingung bagaimana caranya mengembalikan hak rakyat untuk memperoleh keadilan. APBN kita setiap tahun bayar 160 triliun untuk utang yang kita bayarkan pada para pencoleng negara di 98. Jadi ya kita akhirnya harus memakai APBN untuk membayar kejahatan. Itu soalnya. Jadi kalau teman-teman termasuk yang marah pada saya mau dengarkan saya, Anda pasti akan kaget bahwa hak Anda itu dikebiri melalui APBN. Jadi Anda jangan marah pada saya, marah pada APBN. APBN itu hak teman-teman. Jadi sekali lagi, soal korupsi itu bekas dari 98, dari zaman Orde Baru masih ada sampai sekarang. Nah kita ingin agar supaya mahasiswa ikut campur dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menegakkan moral. Itu aja intinya tuh. Kalau soal hukum kadang kalau udah kadaluarsa mungkin, tapi kita masih diingatkan bahwa APBN itu adalah hak masyarakat, bukan tempat pemerintah mensubsidi pekerja asing. Yang terjadi adalah APBN dipakai untuk membayar pekerja asing. Jadi dari kemasyarakatan politik itu yang menyebabkan kenapa ada disparitas. Boleh nggak korporasi, konglomerat, oligarki mengakumulasi kekayaan? Boleh aja. Tetapi konstitusi kita bilang ada 3 pemain ekonomi kita. 1 adalah korporasi, tugasnya akumulasi. 2 adalah BUMN, tugasnya ada menyediakan fasilitas publik. Setelah dibangun jalan tol, kita disuruh bayar. Lo nggak boleh APBN itu memerintahkan BUMN sediakan fasilitas publik. Publik artinya tidak dibayar karena kita udah bayar pajak. Yang ketiga koperasi itu yang dasarnya. Kenapa kita menuntut keadilan sosial? Karena ada prinsip koperasi. Jadi boleh ada akumulasi, tapi distribusi harus dilakukan. Yang sekarang nggak ada distribusi, itu yang menyebabkan ketimpangan. Jadi protes saya, protes Refli Harun, protes Saud, protes semua orang, protes mahasiswa, dimaksudkan untuk memulihkan kembali hak kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kalian ganggu saya, artinya kalian nggak mau saya membantu kalian untuk memperoleh hak kesejahteraan kalian. Itu dungunya di situ. Ajaib, orang yang mengucapkan pikiran dihalangi oleh partai. Dua kali saya dihalangi di sini oleh PDIP itu. Padahal PDIP itu punya fraksi di DPR, partai. Iya, saya nggak bilang Anda PDIP. Oke. Iya, saya tahu Anda warga Jogja, karena itu. Iya. Saya bilang saya udah 2 kali dihalangi PDIP, 1 di Jogja, 1 di Bareskrim. Faktanya sebulan lalu saya dihalangi oleh ketua PDIP Jogja, itu faktanya. Ya ilah, kenapa you nggak baca koran? Iya. Jadi saya mau terangkan sekarang. Minta maaf dan keluar-keluar beda. Oke, saya terangin beda. Oke, jadi maksudnya saya nggak bisa bicara karena tidak boleh keluar-keluar. Jadi saya udah 2 kali dipersekusi oleh PDIP, 2 kali loh. Pertama di Jogja, kedua di rumah saya, ketiga di Bareskrim. Aku udah 3 kali. Saya mau terangkan bahwa kalau partai punya perwakilan di DPR, dia nggak boleh melarang rakyat untuk memprotes. Ya kan saya udah nggak keluar-keluar, sampean kok masih marah. Jadi ya datanya itu 3 kali saya dipersekusi. Iya 3 kali. Udah 3 kali saya dipersekusi PDIP. Ada di koran. Oke, saya baliklah pada isu hari ini. Demokrasi yang disebut demokrasi kalau ada partai oposisi. Faktanya partai itu tidak ada. Apa akibatnya? Informasi itu dikendalikan secara sepihak oleh negara. Siapa yang nggak menghendaki oposisi? Masuk UGM, rakyat Jogja. Rakyat Jogja terkenal dengan karakter oposisi. Kalau dia nggak setuju dengan kebijakan raja, dia lakukan PP. PP itu ada fasilitas kebudayaan Jawa untuk memprotes kebijakan raja. PP itu apa?
diam di depan istana raja, bukan ngamuk. Saya paham filsafat Jawa. Sebaiknya Anda di luar itu diam, dengar aja. Itu namanya tradisi Jawa. Jadi saya mengerti bahwa ada kemarahan karena nggak ada outlet. Anda marah, Anda salurkan pada partai politik. Kalau Anda punya partai politik, Anda marah tidak punya partai politik, salurkan dengan pikiran, bukan dengan lemparan. Saya baca lagi ya. Yogyakarta, kota pelajar budaya bermartabat. Melempar manusia dengan barang itu tidak bermartabat. Saya melempar presiden dengan pikiran, nggak pernah saya lempar dengan barang tuh. Apalagi di situ. Mas. Capek sendiri dia. Capek sendiri dia. Jadi kita ada di dalam komunitas yang berupaya untuk memulihkan kembali demokrasi. Enggak apa-apa. Demokrasi hanya bisa dihidupkan dengan percakapan argumen, bukan dengan sentimen. Coba Mas, coba hafalan minggu lalu itu dibuang aja. Itu hafalan dari minggu lalu, ngapain itu? Oke, Anda tahu nama saya, namamu siapa? Nama kamu? Siapa? Iya, nama saya kamu tahu, nama kamu? Oh, nama kamu turun sini, oke. Menurut Master turun sini, oke, saya balik lagi ya pada isu tadi. Kita ingin pemilu nanti itu menghasilkan radical break. Tadi istilah radikal dipakai. Pemutusan secara radikal dengan tradisi-tradisi yang sifatnya feodalistik, yang anti kritik, dengan tradisi-tradisi yang anti keadilan sosial. Negeri ini diasuh dengan prinsip sosialistis, bukan kapitalistis. Orang, ya, pertanyaannya, tidak bisa membedakan mana kritik dan mana hinaan tuh. Oke. Oke, saya kutip. Kata Pak Jokowi bilang ini urusan kecil. Jadi Pak Jokowi bisa membedakan mana kritik, mana hinaan. Kalau ini hinaan, Pak Jokowi udah laporin saya ke polisi. Jadi Pak Jokowi tahu ini bukan hinaan. Iya, presiden bilang begitu, ini bukan hinaan. Loh, presidenmu yang bilang begitu. Oke. Selanjutnya, jadi kita memastikan bahwa pemilu ke depan itu harus punya dua aspek. Menimbulkan kembali keadilan, supaya tidak banyak orang yang marah. Dan memastikan ada oposisi, hanya itu. Kita minta pada Prabowo, kita minta pada Anies Baswedan, kita minta pada Pak Ganjar supaya ucapkan itu sejak sekarang. Semua presiden mesti pastikan bahwa kita kembali pada prinsip keadilan. Artinya tidak boleh ada akumulasi. Negara harus melakukan distribusi dengan tanda Gini ratio, dengan tanda jumlah stunting. Jadi ucapan itu yang kita mau pegang dari presiden. Siapa presiden yang bisa menjamin bahkan ada kesetaraan pendapatan di Indonesia, supaya rasio antar CEO yang gajinya ratusan miliar dengan buruh yang bisa disewa untuk demonstrasi karena mereka kekurangan pendapatan. Banyak rakyat yang terpaksa menerima amplop untuk marah-marah. Kesalahan ada pada kebijakan, bukan pada si penerima amplop. Jadi saya ingin membantu teman-teman di sini, terutama rakyat Jogja, supaya kita satukan pikiran. Tolak dan usir Rocky Gerung. Tolak dan usir pekerja asing yang merampok hak rakyat Jogja. Itu yang benar. Oke, sampai di situ dulu pertanyaan. Oke, mungkin kita berikan bukan dulu buat apa yang sudah disampaikan oleh Bro.
Oke. Mungkin mohon maaf teman-teman karena mungkin situasi dan juga tadi sesi tanya jawab ternyata sudah dilakukan pada saat tadi Bang Rocky menyampaikan. Jadi mohon maaf sesi tanya jawab kita tidak adakan dulu untuk pertemuan kali ini. Karena tadi juga sudah banyak pertanyaan kata Bang Rocky dan kata Bang Sal tadi juga banyak momen-momen hari ini. Semoga membekas juga di teman-teman melihat bagaimana realitas demokrasi kita. Juga teman-teman juga tahu bahwa korupsi juga merupakan permasalahan utama dari kebebasan dan bersinambungan dengan dengan kesejahteraan kita. Mungkin untuk penutup, aku pengen tutup dengan pantun juga karena tadi kita buka dengan pantun. Lupa ya. Oke, mungkin kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir teman-teman, karena situasi seperti ini, kami minta bantuan teman-teman mahasiswa menggunakan kekuatan fisik, tapi jangan main fisik. Setuju? Oke. Yuk, mari teman-teman gunakan barikade. Yuk, jangan sampai ada penyusup. Gunakan barikade mengamankan bajingan-bajingan intelektual kita. Ya. Tapi jangan berhenti. Ngomong-ngomong. Harus direk, Bang ya. Oke. Kawal terus. Ya. Ayo, mana sih? Mana orangnya? Oh ya, biar ada cepetan punten. Kemana ini jalannya? Oke. Tanggapan Pak Rocky. Apa? Kita tanggapan. Jadi Bang. Ayo, dari Pak Rocky. Waduh. Aman, hati-hati pakai. Aman. Aman. Hati-hati, Pak. Iya. Nanti saya. Oke. Udah teman-teman. Oke, ya. Ya. Di sini sehat. Udah. Aman, Bang. Iya. Ayo, foto dah, pada foto juga. Gimana udah masuk? Yang udah ya. Yang udah mundur ya. Yang udah mundur ya. Oke, satu kata buat kerja. Lihat Rokinya. Udah, dapat ya.
Udah, cukup. Ya nanti ya kita lihat. Kalau kena mata cuma kacamata saya pecah dan pecahan masuk mata. Kan dekat sekali di sini saya kena. Lalu salah saya apa? Akan lapor tindakan ke depan bang. Saya kesini kan ibaratnya mau berdiskusi dan lain sebagainya. Akan melaporkan Tindakan ke depan bang. saya kira nanti kita akan pertimbangkan ya. Karena tadi kan kita tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan kecuali kita ada bukti ya. Tapi mestinya Pak Polisi tahu. Saya kan orang yang tidak mau merepotkan orang lain ya. Gitu. Tetapi ini pelajaran. Coba bayangkan kalau yang dilempar dengan senjata tajam gimana? Ya kan? Sekali aja.